Waktu di propose ini jujur gue kayak berani gak ya gitu kan. Tapi kayak apalagi mau ceritanya mau pakai peluru beneran. Berapa sih satu peluru harganya? 500.000 kalau nggak salah. 500.000 Iya. satu peluru. Kalau nggak salah Terus ya. peluru gitu. kalau udah keluar boleh dipungut dimasukin lagi Nggak bisa bro. Parah banget kan. Bukan Cina banget. Ini pertanyaan teknis. Tapi sebenarnya kalau ngelihat negara kita sebesar apa dan penduduknya sebanyak apa, sebenarnya kita tuh masih bayi ya industrinya sebenarnya dia nggak sih? Masih bayi banget Masih bayi banget Masih ya? bayi banget. Lo sebelum syuting beneran kita boleh nggak latihan dulu kan? Oke. Gitu kan. Terus pas gue lihat tiba-tiba kan kayak dor gitu. Wah bro itu kayak bakal mahal nih. Gimana kalau kita Tunggu, itu pakai apa? BB gun? Yang Enggak, pelet pertama itu? masih ngomong dulu dor gitu. Lucu banget gak? Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini agak beda episodenya. Mungkin bintang tamunya wajah yang tidak Anda kenal, tapi kalau teman-teman tertarik sama industri film, industri hiburan in general, dan bagaimana kita sebagai pecinta film melihat industri ini ke depan, hari ini gue udah datangkan Komisaris Divisi Sinema Aldi Haryo Pratomo. Thank you Arna. Thank you Aldi. Thank you udah diundang. Seru Terima banget. kasih. Ketemu lagi kita. Gue pengen belajar banyak hari ini. Oke teman-teman juga pengen tahu banyak. Karena tadi sebelum mulai taping udah ceritanya udah kemana-mana. Gue ntar habis banget. Tapi nggak apa-apa. Kita pick up aja yang tadi pas obrolan kita sebelum mulai rekaman gitu. Boleh. Lu lagi ngebandingin film Indonesia atau pasar di Indonesia dengan Thailand tadi. Iya, boleh. Ternyata Thailand itu salah satu penghasil yang terbesar adalah film Hollywood dan China yang syuting di negara mereka. Iya benar. Jadi menarik karena gini, menurut gue ujungnya kan kalau film kita mau maju industrinya, Iya. gimana caranya supaya kita ngembangin talenta di sini. Betul. Ya salah satu caranya adalah dengan belajar dengan yang udah maju dan dapat uang dari mereka untuk basically belajar. Jadi mereka datang tuh bukan cuma uang tapi transfer ilmu juga. Betul. Jadi di Thailand itu tahun lalu tuh sekitar 3T 3 triliun yang duit yang didapat dari industri film Thailand untuk syuting film Amerika, film Cina, film-film luar negeri. Jadi 40 negara datang ke Thailand buat syuting film-film mereka. I see. Gitu. Dan itu menjadi fondasi lah buat mereka untuk melakukan upgrade skill. I see. Gitu. Jadi bukan hanya fokus ke film dalam negeri doang, tapi fokus gimana caranya mereka bisa menjadi lokasi dan destinasi untuk syuting karena kualitas dari talenta filmnya, terus keramahan dari regulasinya, dan juga lokasi-lokasinya itu udah siap lah. Iya, Kalau kita sebenarnya nggak kalah, kalah sama Thailand nggak kalah Kalau cantik. lokasi kita nggak kalah, Iya, tapi bener kan? birokrasi kita itu kan, birokrasinya kan, aduh ngurus surat izin dan segala macam. Mungkin orang Amerikanya keburu. Kita tuh berapa kali tahu teman-teman film Hollywood mau syuting di Indonesia, tapi setelah mencoba mengurus, ini ribet belok ke Thailand, belok ke Vietnam ya. Benar-benar. Iya kan? Ya, tapi kan nggak cuma birokrasi doang. Paling kan dari kitanya kalau talenta kita seru dan market kita kan gede ya sebenarnya. Betul. Jadi buat orang luar negeri tuh Indonesia menarik sebagai market. Jadi menurut gue sebenarnya kita punya kelebihan. Dan ya udahlah kalau banyak yang bagus di sini juga bisa sih diatasin birokrasinya. Tapi ya kita jangan nunggu pemerintah lah ya menurut gue. Udah pemerintah lagi sibuk sama politik kita jangan dulu. Ya kira-kira teman-teman obrolan hari ini seputar itulah ya, seputar industri film. Kalau tertarik, Aldi punya banyak insight dari pengalamannya dia dan sekarang sebagai komisaris Visinema, gue pengen tanya, Visinema sebagai salah satu PH yang rajin melakukan inovasi, nggak gampang nyaman, hanya mendapatkan sukses selalu diulang formulanya berkali-kali, tapi juga punya drive untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Apakah itu DNA itu apakah sesuatu yang memang disengaja atau ya secara organik berkembangnya gitu, atau memang dari awal Visinema ini harus kayak gitu? Kayaknya semua organisasi, semua perusahaan tuh kayak berevolusi gitu. Jadi DNA gebrakan itu mungkin kalau ditarik benang merahnya ya sebenarnya mungkin karena Visinema itu ya dari foundernya Angga juga itu memang sebuah tempat buat storytelling. Oke. Jadi niatnya bukan menjadi production house, tapi gimana caranya supaya Indonesia itu menjadi storytelling hub buat Asia Tenggara, buat Asia, dan kalau bisa ya, kalau Korea kan udah jadi storytelling hub buat dunia kan. Iya. Nah tapi kan nggak mungkin Visinema sendiri gitu. Jadi sebenarnya DNA Visinema yang lain menurut gua adalah kolaborasi sih gitu kan. Kan kita juga sering kerjasama bareng dengan sutradara lain, bikin fund buat invest di film bareng-bareng, terus juga kerjasama dengan brand. Jadi itu yang menurut gua DNA-nya tuh karena kerjasama ini, jadi akhirnya berevolusi. Karena storytelling kan ujung-ujungnya sebuah cerita. Nah enaknya cerita itu bisa membuat berbagai macam orang yang tadinya mungkin kesannya nggak berhubungan bisa bersatu. Gitu. Jadi kayak di Visinema kan yang dipimpin gue,
yang dulu di teknologi gitu kan, di GoPay, Halodoc, eFishery. Terus ada Pak Heri yang dari Unilever gitu ya. Mungkin kita dari dunia beda, tapi kenapa kita tertarik? Ya bukan hanya karena visionemanya, tapi karena kita pengen intinya majuin ya film Indonesia gitu. Karena kita pasti masing-masing punya cerita pribadi yang nyambung ke film gitu untuk bisa ke sini. Bisa relate sama penonton juga mungkin ya. Iya benar. Kan baru-baru ini Visinema 13 bom di Jakarta. Iya. Congrats buat gua film kayak gitu 1 juta penonton itu tetap sebuah mungkin kalau dibandingkan dengan budget produksinya gua nggak tahu ya. Apakah 1 juta itu membahagiakan buat para investor gua nggak tahu. Tapi secara bisnis gua nggak tahu. Tapi yang pasti secara perolehan di atas kertas menurut gua untuk film action yang selama ini image-nya kalau film action tuh cowok banget gitu, penonton cewek, remaja, perempuan yang juga sebenarnya pangsa yang cukup luas sebagai penonton bioskop. Kalau film action gitu, males tembak-tembakan. Tapi ternyata 1 juta penonton. Jadi pertanyaan gue, pas lo pertama kali tahu tentang project ini, kayak gimana lo ngebayangin? Apakah lo udah tahu bahwa kayaknya ini tetap akan punya pasar yang cukup luas, atau bodo amat deh dengan resiko yang terkalkulasi, ini adalah gebrakan, kita sikat aja, gimana ketika? Oh, enggak, kalau ya gue kan di sini sebagai komisaris, salah satu bagiannya adalah memikirkan resiko dan secara bisnis lah gitu. Iya. Tapi mungkin berhubung background gue di teknologi gitu ya, jadi gue cenderung lebih berani lah make a bet gitu kan. Nah, itu prinsipal gue lah gitu. Nah, waktu film ini kita lagi mikirin tuh pas lagi Raden Saleh kalau nggak salah lagi keluar kan. Oh, masih mencuri Raden Saleh nih udah ada obrolan soal film ini nih. Ya udah kalau nggak salah kayak udah keluar rangka. Ya udah selesai lah, udah keluar rangkanya, udah mulai kebayang lah bahwa itu akan nge-hit gitu kan. Jadi secara basis kan Raden Saleh kan ada banyak actionnya juga. Betul. Gitu. Ya walaupun nggak pure action kayak 13 bom. Heist lah ya. Heist lah, tapi genre yang berbeda gitu dari yang lain gitu. Jadi akhirnya waktu di propose ini jujur gue kayak berani gak ya gitu kan. Tapi ya karena kan lo ngeri kan, kayak apalagi ceritanya mau pakai peluru beneran gitu kan. Jadi gue inget tuh kayak, dan terus akhirnya gue pikir, tapi kalau misalnya kita bisa punya partner, kita punya cerita yang oke, gue bilang why not? Karena kalau nggak kita nyoba kan lo nggak akan naik ke level berikutnya kan. Iya, betul. Gitu, jadi ya misalnya tuh kan karena pelurunya beneran kan, setiap kali nembak tuh harganya kan lumayan mahal ya. Ya kan? Berapa sih satu peluru harganya? Berapa ratus? 500.000 kalau nggak salah. 500.000 satu peluru. Kalau nggak salah. Terus ya. peluru Gitu. kalau udah keluar boleh dipungut, dimasukin lagi. Nggak bisa bro. Jadi selama ini mahal karena nggak ada. Terus anggap bilang gitu, gue yakin ya. Cina banget. Parah banget kan? Bukan Cina banget. Ini pertanyaan teknis. Peluru nih udah mental, bisa dimasukin lagi apa enggak? Kalau di airsoft gun kan bisa. Peluru peletnya itu dipungutin, dimasukin lagi kan bisa. Kalau ini nggak bisa ya. Nah itu tuh, ini airsoft gun lucu. Jadi waktu hari pertama kita lagi di warehouse, lagi scenic, aku lagi lihat warehouse berarti scene ending dong? Enggak, ini baru awal dong mulai. Workshop. Lagi prep. Oh lagi prep. Lagi prep untuk simulasi. Lihat kan gue juga, lo sebelum syuting bener kita boleh nggak latihan dulu kan? Gitu kan. Terus pas gue lihat, tiba-tiba kan pakai door gitu. Wah bro, itu kayaknya bakal mahal nih. Gimana kalau kita Tunggu, itu pakai apa? BB gun? Enggak, pertama masih ngomong dulu door gitu. Lucu banget gak? Kocak kan? Door. Aduh lucu banget. Dari door komisarisnya nggak? Kurangin 1 nggak lu doornya? Mahal nih. Kurangin 1 nggak doornya? Nah, susah kan ngitungnya. Lu gimana gitu kan? Emang ada door counter? Nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya gue bilang, enggak. Gimana kalau kita ke Topet beli airsoft gun? Jadi lo bisa ngitung pelurunya. Jadi sejak latihan tuh berapa tembakan nih yang keluar? Iya, gue pengennya lo bilang 500.000 gitu. Tuh, Cinaan siapa? Cinandi ya kan? Cinandi ya daripada gua. Iya, gue pokoknya yakin banget ya 500.000. Gue pokoknya lo tiap kali nembak, lo inget ya? Gope. Gitu. Lucu banget. Gope. Gitu. Jadi karena tapi beda sih, emang gue ngomong sama Bimo itu tuh ya, abis lagi syuting itu terus gila beda banget mas kalau tempelum dar. Iya ada kickbacknya. Terus reaksi lo tuh kayak jadi genuine gitu, sama door gitu kan beda banget. Iya betul. Gope. Oh gitu. Itu salah satu contoh bagaimana film dengan skala seperti ini tuh memang di proses persiapan tuh memang sampai ke hal-hal kecil tuh bisa sangat berpengaruh ya. Maksudnya kan peluru kan kesannya peluru is just satu dari sekian banyak elemen, tapi kalau lu kebablasan bocor juga budget ya. Betul, makanya aku bela-belain tuh datang dari mana di Jakarta Pusat ke sana buat liatin nih door gitu kan. Biar gue belajar juga kan, gue sebagai komisaris jagain budget. Gue ibaratnya kayak yang kinanya lah. yang ngurusin ini duitnya kan jangan sampai gede nih. Gitu. Jadi lo yang mengawasi jangan
sampai Angga bikin action budgetnya tuh buar gitu ya. Betul. Tetap harus bijak ya. Ya film boleh meledak, budget jangan. Film boleh meledak, budget jangan. Bagus. Tapi sebenarnya apa sih yang menurut lo sekarang di industri film kita yang kita bahas yang ininya dulu deh, jangan terlalu muram. Apa yang menurut lo patut kita syukuri atau kita banggakan saat ini? Yang menurut lo ini membuat kita layak optimis atau layak berbangga gitu sama industri film kita sekarang? Menurut gue yang pertama, orang Indonesia actually suka nonton film Indonesia. Itu sesuatu yang tidak lazim di semua negara ya? Gak semua negara itu orangnya tuh cinta dengan film dalam negeri menurut gue. Dan itu salah satu faktornya banyak. Kalau misalnya bahasa, semua orang yang lancar bahasa Inggris gitu. Mungkin kita lebih banyak nonton film dulu. Karena barrier untuk masuk lebih gampang. Gini gue gampang, industri game deh. Kan gue di GoPay dulu banyak megang game kan. Iya. Game itu gak ada faktor bahasa. Jadi lo mau game dari Cina, mau game dari Vietnam, itu dimainin di sini, orang sini nggak ada barrier untuk lokal gitu. Paling menu aja bahasa Inggris dikit ya. Iya. Tapi pas mainnya udah nggak ada barrier bahasa. Kecuali lu main RPG gitu ya. Ya zaman kita dulu kan main game Jepang juga pakai bahasa Jepang masih kita jabanin kan gitu kan. Final Fantasy awal-awal. Iya kan, pakai terjemahan nggak jelas gitu. Nah, tau nggak sekarang kita game itu benar-benar susah kita karena nggak ada barrier itu. Tapi kalau di film kita ada barrier. Jadi dan waktu itu lu baru share 2 hari lalu kan tweet lu ada kayak film Indonesia tuh banyak banget yang nonton gitu. Lebih dari 70% hampir kan. Di bulan Januari itu 70 sekian persen, kalau sepanjang tahun kemarin 68% kalau gua nggak salah. Itu kan keren banget kan. Artinya kita udah mulai saingan sama film-film yang di luar gitu. Karena kan ujung-ujungnya kan lo Sabtu malam Minggu lo nonton 3 yang mana yang mau gue tonton kan gitu kan. Oke. Jadi orang yang patut kita syukuri dan banggakan, orang Indonesia suka nonton film Indonesia. Betul. Hal yang sama terjadi nggak misalnya di Korea gitu? Oh banget. Tapi menurut gue Korea lebih fanatik lagi sih. Kalau Korea itu bukan hanya mereka suka film Korea, tapi mereka fanatik sama produk Korea. Jadi dah lo pernah nggak nonton lihat orang Korea di Indonesia yang pakai mobil Jepang? Gue kurang pergaulan sih untuk tahu. Iya, tapi gue gak pernah ketemu. Gue sering dilihat sama orang Korea. Gue punya tetangga dulu orang Korea. Oh, mereka nasionalis sekali sama produk dari negaranya. Ya, ini kayak 20 tahun lalu gitu, 30 tahun, 25 tahun lalu orang gue masih jelek banget mobil Korea. Gak ada yang pakai Daewoo Timor, zaman Timor. Daewoo. Terus orang beli Timor ini ngapain? Gue bilang kalau bukan gue yang beli produk Korea siapa lagi gitu. Jadi mereka agak fanatik sih sama nggak cuma film. Jadi gitu. handphone juga Samsung, nggak mau pakai iPhone gitu kan? Iya, nggak pernah sih gue kayak ngeliat itu beneran. Di Jepang juga jarang, mobil Korea juga nggak banyak kan. Jadi I think itu yang membuat dua negara itu kayak produk dalam negeri juga kuat karena ada fanatisme juga dari orang-orangnya gitu. Kita sekarang udah mulai kebangun nih, kita udah mulai, menurut gue kita bersyukur banget gitu. Itu yang penting dan itu bagian dari faktor juga sejarah sih Nas. Korea itu bisa maju salah satunya karena mereka kaya kan akan sejarah. Kayak cerita-cerita sosial kayak Parasite itu kan dari zaman dulu Korea sampai sekarang gitu kan. Terus karena budaya kita kaya, kita punya 700 bahasa, kita punya kekayaan alam yang keren. Sebenarnya banyak dari budaya kita yang bisa ditranslasikan ke audiens global gitu. Jadi menurut gue kita sebenarnya punya modal nih kalau kita mau jadi kayak kekuatan kreatif di Asia Tenggara lah gitu misalnya. Apalagi yang membuat kesetiaan, loyalitas terhadap lokalitas gitu. Apalagi yang membuat Korea bisa ada di posisinya sekarang. Kalau nggak salah gue pernah baca juga ini adalah hasil dari planning antara stakeholder industri kreatif dan pemerintah yang sudah mereka plan dari jauh-jauh hari gitu ya? Iya, jadi itu menarik sih. Jadi kayak dulu itu, gini gue cerita pribadi ya. Gue tahun 2010 itu sempat magang di private equity yang invest di Blitz Megaplex. Yang sekarang jadi CGV. Betul, CGV. Terus kayak gue lagi sekolah masih S2, gue lupa gue ketemu di Blitznya apa di S2, gue ketemu sama eksekutif Korea. Terus gue nanya gitu kan, lo ngapain sih tertarik invest di bioskop di Indonesia gitu kan. Terus dia bilang ya karena nanti kalau film Korea 10 tahun lagi udah menang Oscar gitu ya gue pengen gue punya bioskop biar gue bisa dapat bagian dari duitnya juga. Terus gue kayak ini masih tahun 2010 ya. Lu ketika itu halu banget lu orang Korea menang Oscar ketika itu. Iya makanya gitu gue kan. Kayak bener aja gitu. Parasite beneran menang. Parasite beneran menang dan kayak gak nyampe 10 tahun gitu. Jadi gue kayak wah ini kayak gak mungkin kebetulan ya men. Ini mereka udah kayak ditaker gitu satu-satu. Jadi emang rencana jangka panjang itu penting gitu kan. Tapi menurut gua bukan cuma pemerintahnya gitu yang penting. Jadi pelaku industrinya juga. Iya, jadi Korea itu kan ya di awal-awal sutradaranya gitu kayak Lo-nya, Angganya gitu kan, Joko Anwarnya, Mills-nya tuh kayak benar-benar bareng ngajuin industri sama-sama. Gitu di awal-awal. Jadi benar kata lo pemerintah Koreanya bikin program 30 tahun kayak ke zaman kita dulu Pelita gitu kan. Ya kan? Tapi nggak akan jalan kalau talentanya tuh nggak nyatu. Gitu. Jadi mereka nyatu bilang ya ibaratnya saling sharing, saling collab sampai akhirnya jadi gede industrinya. Tapi yang kedua juga adalah yang ketiga adalah bisnis. Di Korea kan ada grup bisnis namanya Kaebol itu ya. Kaebol itu konglomerasi lah kayak Lotte, ya kayak Samsung punya, SK gitu. Nah,
mereka tuh benar-benar terlibat juga di industri film gitu. Jadi mereka invest. CGV kan bagian dari CJ kalau nggak salah kan. CJ ya. Entertainment, betul. Iya kan. Jadi kayak ya itu, dan mereka memang sebagai bisnis tuh peduli sama industri filmnya. Mereka invest, mereka bikin divisi yang beli-beli sinema. Sebentar, saat lu bilang konglomerasi ini invest karena mereka peduli, jadi maksud lu adalah mereka invest bukan semata-mata karena mereka melihat peluang bisnis, tapi juga mereka punya kepedulian lain di luar itu gitu? Bukan semata-mata karena mereka lihat, kayaknya kalau Good gue question. invest ini bisa jadi gede deh gitu. Apa ada political will lain kayaknya industri hiburan kita harus lebih maju gitu? Menurut gua actually dua-duanya. Oh gitu ya? Jadi gini, kayak gini, kalau secara emosional ya. Iya. Manusia siapa sih yang nggak suka sama film gitu kan? Betul, Zaman sekarang. Jadi betul. pasti ada itunya. Iya. Tapi gini, industri film itu satu-satunya industri yang kalau lo berhasil nembus pasar global, itu akan ngangkat industri lain. Oh, ada trickle down effect, Ci. Iya kan? Ya, kayak gini deh. Ayam dari Korea itu salesnya bisa naik hampir 60% kayak tahun lalu gitu kan, gara-gara filmnya makin naik gitu kan. Nice. Gue bilang, apa hubungannya ayam kan di mana-mana rasanya sama. Betul. Tapi gara-gara lo nonton film Korea, somehow lo pengen beli ayam dari Korea gitu kan. Gue kan di future ini, kalau misalnya kita live filmnya ikan dari Indonesia bisa naik juga, jangan-jangan nilai. Ya. Jadi kalau jadi konglo dan lo punya lote gitu, dan lo invest, lo mikirnya jangka panjang gitu. 20 tahun lagi kalau gue buka lote di Indonesia, gue bisa bawa produk Korea, margin gue lebih tinggi. Iya. Keren nggak? Jadi emang ada bisnis, cuman jujur emang nggak jangka pendek. Iya. Visioner ya. Maksudnya mereka bisa ngelihat puluhan, bukan hanya 1, 2, 3, 4 tuh puluhan tahun ke depan ya. Betul. Dan ya I think itu yang something yang menurut gue di Indonesia udah mulai mikir lah ibaratnya ke sana. Karena harusnya kan dengan kita punya nikel, dengan kita punya kekayaan alam ini kan sebenarnya modal buat kita untuk dimasukin ke yang lain supaya kita bisa global. Karena kita nggak bisa dalam negeri doang sih menurut gue. Oke. Nah, reverse-nya, tadi kan kita membahas hal yang kita syukuri atau jadi kekuatan kita. Sekarang apa yang buat lo PR terbesar industri film kita yang ini nggak bisa kayak gini terus nih, kita harus do something tuh apa, Di? Menurut gue ada beberapa nih banyak sih PR. Karena Apa bahas? Kan gue pengen denger pendapat dan perspektif lo sebagai karena menarik buat gue, lo udah berada di, walaupun umur lo masih relatif muda ya, tapi pengalaman lo udah banyak di bidang yang di luar film, tapi sekarang lo jadi komisaris divisi sinema gitu. Jadi lo merangkum dari berbagai industri, justru menurut gue perspektifnya jadi menarik gitu. Iya benar. Jadi kalau pertama menurut gue adalah gimana cara kita ningkatin jumlah talenta yang mau masuk ke film. Meningkatkan jumlah, artinya pemain dan kru juga termasuk. Talentanya meaning bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Oke, yang pertama benar, setuju. Kru dan film, sutradara, penulis misalnya kan gitu kan. Itu kan semakin banyak, gampang ini, semakin banyak orang baca buku, semakin banyak orang suka nulis. Semakin orang banyak suka nulis, yang bukunya laris, itu bisa jadi film karena bakal dibeli rights-nya sama orang-orang yang mau bikin film. Betul. Nah, itu kan satu channel aja. Iya, satu lokomotifnya narik semuanya tuh. Tapi sekarang berapa banyak orang tua yang berani anaknya jadi penulis? Betul. Ya kan, nah, itu contoh lah gitu. Iya. Kayak anakku lagi kursus nulis nih sekarang gitu, nulis cerpen gitu kan. Ya, jadi ada kayak ya kursus nulis cerpen? Ada ternyata. Karena dia tiba-tiba suka nulis aja, terus ya udahlah gue pikir why not gitu kan. Nah, tapi kan gue bersyukur gue bisa di posisi ini, tapi kan gimana caranya itu bisa menjadi sebuah karir beneran gitu kan. Itu contoh dari yang industri film sendiri. Iya. Sama juga kameramen, sutradara gitu kan. Tapi yang penting juga adalah yang non film. Jadi gimana supaya orang-orang marketing, orang-orang finance, orang-orang operations itu mau masuk ke industri film yang tadinya background-nya di kayak Pak Heri di Unilever gitu kan, regional manager gitu kan di Unilever, masuk ke Disney terus masuk ke film gitu kan. Sekarang divisi sinema jadi grup presiden. Grup presiden. Jadi dia basically megang semuanya gitu. Biar Angga bisa fokus bikin film juga gitu. Iya kan? Karena emang ya Angga sutradara kan gitu ya tapi maksud gua itu kan penting karena film itu harus kita lihat bukan hanya sebagai ekspresi kreatif tapi sebagai sebuah industri. Dan industri untuk maju butuh talenta yang profesional. Bukan hanya dari talenta dari segi crafting the movie itself, tapi juga support sistemnya. Betul. Jadi dua-duanya kan. Jadi perlu karena kita kayak misalnya kayak Thailand kita banyak duit dari luar, tapi juga profesionalnya. Nah, sekarang gimana caranya kita narik profesional ke sini? Ya itu balik lagi gimana caranya supaya brand marketer ini ngelihat film itu sebagai channel untuk storytelling. Jadi semakin dekat. Contohnya nih ya. Gue satu yang kenapa gue tertarik sama industri ini awalnya kan yang pertama tadi yang Blitz tadi, tapi poinnya tuh waktu gue di GoPay. QR itu masih kayak nggak legal
QR ya. Ya, QR itu masih kan dulu payment harus pakai kartu. Gesek. Ya kan? Iya. Dan waktu itu kompetitor gua yang lainnya semua pakai mesin. Ada yang mesin nomor telepon, ada yang pakai scan gitu kan. Karena emang QR tuh nggak boleh gitu. Nah gua kan jadi terjadi perdebatan gimana nih caranya. Tapi gua kalau misalnya tiba-tiba bikin dokumenter atau apa tentang QR kenapa bagus kan kesannya gua monohok banget gitu, belagu banget, masih muda, masih kecil, nggak ngerti. Ini tahun berapa nih GoPay dan QR ini? Tahun 2018. Oke. 18 kan. Jadi benar-benar belum ada tuh keris apa-apa. Iya. Akhirnya ketemu sama Andovi sama Jovial, mereka punya ide untuk bikin short film 20 menit, fiksi filmnya dan komedi. Skit ala The Office yang intinya si Jovial lagi nyari pacar di kantor GoPay gitu kan, tapi kita keliling-keliling Blok M, kebetulan bayarnya bisa pakai QR, ada yang gua lagi pipis gitu terus bayar pakai QR gitu waktu itu. Jadi dibuat komedi lah. Dan ternyata itu kena. Kenapa? Karena komedi dan film itu kan fiksi tidak menyinggung orang. Betul. Sehingga orang bisa membayangkan masa depan kayak apa tanpa lo harus menggurui. Nah, sebagai company kan, wah ini gue jujur nggak sengaja sih, kan nggak kepikiran. Tapi ternyata itu bisa menjadi cara buat kita nembus pasar, edukasi masyarakat. Edukasi dengan cara yang menyenangkan ya. Ya, daripada gue bayar iklan di di YouTube atau di TV gitu kan, itu kayaknya lebih organik gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu iklan waktu pandemi gue bikin sama Joe Taslim, ada yang nonton gak sih? Joe Taslim ya. Joe Taslim ya, itu kita kerjasama pertama kita. Iya. Itu pertama kali kita kenal ya. Iya, gue pertama kali ketemu Ernest tuh kayak karena gue kayak wah, gue kan gak bisa komedi, gimana caranya kalau gak ada ini gue tiba-tiba selalu lucu gak bisa juga. Nah, untung yang bikinin Ernest tapi jadi gue kelihatan lucu, thank you Nas. Ya, terima kasih juga itu di tengah pandemi nilai proyeknya lumayan lagi kering banget itu ketika itu. Terima kasih sudah menyambung napas saya. Ya bareng Ari waktu itu ya juga ya. Bareng Ari Kriting. Tapi Di, ini kan gue tuh sering ditanya ya. Ini salah satu pertanyaan yang kalau gue ditanya gue nggak bisa jawab. Mungkin lo lebih bisa jawab. Seberapa besar ancaman streaming terhadap bioskop di Indonesia? Orang ada aja yang nanya kayak gitu ke gue. Dipikir mungkin karena gue pelaku industri, terus gue cerdas itu ya. Gue nggak tahu sejujurnya ketika ditanya Netflix, kemudian Prime, Disney dan segala macam itu, seberapa mengancam industri bioskop di Indonesia? Saya tidak bisa jawab. Saya tanyakan pada Anda. Good question actually. Gue actually nanyain ini sama waktu itu kita ya kerjasama sama ya grup yang punya bioskop lah gitu kan. Menurut gue actually enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau karena di Amerika udah lumayan nih. Udah mulai kerasa impact-nya terhadap bioskop. Jadi ada dua hal yang paling penting. Pertama, kalau menurut gue Indonesia itu gini, selalu konteksnya kita jangan selalu bandingin sama negara lain yang mungkin budayanya beda. Indonesia itu kan sangat komunal. Jadi film itu menurut gue bukan filmnya ya, bukan bioskopnya lawan Netflix, tapi pengalaman kita untuk datang ke bioskop, terus kayak komplain tentang filmnya setelah selesai. Itu part of the experience. Bagian dari experience-nya. Makanya 21 lebih banyak jualan popcorn mungkin daripada tiket gitu kan. Kalau lihat kan public company tuh bisa lihat tuh food income gede banget. Betul. Nah, jadi maksud gue kita tuh tetap butuh tempat kumpul menurut gue. Meskipun konteksnya sosmed, maksudnya tadi lu bilang sama-sama bertukar cerita soal film tersebut yang baru saja kita saksikan bersama-sama, walaupun tukar ceritanya di sosmed pun ya termasuk bagian dari itu. Iya, ya di Twitter komen-komen, komplain nyeletuk, kenapa kok misalnya 13 film sampah. Iya, kenapa kok banyak banget sponsornya disebutin 13 bom. Gue jujur aja sih gitu kan. Halo Indodax. Ya gue kayak gitu-gitu kan, itu kan kayak seru gitu kan. Kita tuh emang orangnya tuh komunal, jadi experience itu nggak akan hilang menurut gua. Kayak India ya. Kayak India gitu. Jadi terus. Yang kedua menurut gua adalah justru streaming itu bisa menjadi cara bagi kita buat jualan film Indonesia ke luar negeri lebih gampang. Karena tiba-tiba nih dengan streaming di Netflix ini, film Indonesia kan accessible ke semua orang di seluruh dunia. Betul. Ya, jadi 2 minggu lalu teman gue di Singapura, orang Amerika nanya, gue kemana habis nonton Garis Kretek nih? Gue suka banget, karena ceritanya tentang budaya Indonesia, gue jadi belajar. Ada lagi nggak film Indonesia yang bagus? Jadi lo sekarang tuh kalau kita punya Netflix atau punya Prime atau beruntung karena itu bisa menjadi channel kita buat keluar negeri, karena untuk kita masuk bioskop di Amerika itu nggak gampang. Jadi kita harus lihat gimana bikin film kita tuh laku. Nih gue cerita sama lu, gue gemes banget sih sama si filmnya Yandi tuh yang jatuh cinta seperti di film-film ya kan. Ini mah gue itu bagus banget. Jadi gini, menurut gue minggu itu gue nonton Past Lives, which is kayak di streaming tuh laku banget, keren banget ke seluruh dunia. Terus gue nonton Jatuh Cinta. Menurut gue nih kayak bagusan filmnya Yandi jauh banget gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa itu selain laku di sini, which is udah gede banget, bisa ngebom juga di luar negeri pas di Netflix. Nah, kalau itu laku kan lama-lama orang akan nyari. Jadi itu nanti Netflix akan mau bayar lebih gede buat film kita karena audiensnya banyak.
Makanya jangan lupa nge-like film Indonesia kalau bisa nonton di Netflix itu penting. Algoritma men itu. Oke, itu penting tuh teman-teman ya. Baru dapat insight baru tuh. Kalau buat support industri film kita, jangan lupa kalau nggak nonton bisa nge-like nggak? Bisa aja. Kalau gue sekarang like-in semua men. Gue literally kerjanya kalau nganggur lagi bikin like gitu ya. kayak spammer yang di Cina yang dibayar cuma buat nge-like sama komen doang. Terus kalau lo punya teman di luar negeri, suruh nge-like-in juga. Karena kan yang like orang luar negeri. Itu nge-like tuh hanya bisa di TV bisa juga. Bisa juga. Gitu. Jadi karena algoritma kan gue sebagai orang tech, algoritma penting gitu. Jadi algoritma itu penting. Tolong like video ini ya teman-teman ya. Yes. Tolong like video ini supaya algoritmanya lebih bagus. Terima kasih banyak. Betul. Nah, cuman ada satu nih yang menurut gue lagi penasaran gimana cara ngatasin ya gitu. Balik lagi ke filmnya Yani misalnya. Ada beberapa orang, terutama yang di segmen yang A ke atas, kalau film Indonesia, nanti deh gue tunggu di Netflix. Oke. Jadi kayaknya mereka merasa, oke gue bisa support dengan gue nonton di Netflix. Padahal lo tahu sendiri lah, kalau nonton di bioskop tuh buat kreator jauh lebih oke, ya. gitu kan. Ya. Jadi mungkin yang kita perlu ganti adalah gimana caranya supaya orang-orang yang sudah biasa nonton film Indonesia di Netflix, itu mau ke bioskop buat nonton film Indonesia juga. Gimana caranya menurut lo? Menurut gue simple. Salah satunya adalah marketing sih, gitu. Gue ngerasain sendiri nih. Gue dulu waktu gue belum di film tuh gue nggak terlalu tahu nggak dapat banyak berita di IG atau di mana tentang film Indonesia. Karena tapi pas gue masuk ke Visinema tiba-tiba gue tahu semua film yang rilis. Jadi ada gap nih ya, gap informasi ya. Maksudnya komunikasinya masih belum cukup menjangkau banyak kalangan yang di luar pecinta film gitu ya. Iya, menurut gue masih ada sedikit echo chamber. Jadi gimana caranya supaya kita orang-orang yang nggak di dunia sineas ini bisa juga menjadi bagian dari cerita gitu. Itu PR sih. Tapi oke lah, I think it's getting better sekarang. Seberapa serius lo develop kayak IP gitu? Maksudnya IP kan sesuatu yang kalau di Hollywood kan kayaknya jadi apa ya? Jadi everybody's now crazy buat IP gitu. Semua harus di IP-in. Kalau buat Visinema sendiri dari lu ngelihatnya gimana? Is it kayak misalnya apakah nih contoh Mencuri Raden Saleh massive hit gitu ya. 2, sekian juta penonton. Berarti langsung kalian mapping. Oke, ini kayaknya IP Mencuri Raden Saleh ini roadmap-nya kayak gini. Abis ini ada sequel, abis itu kita mau bikin. Apakah seperti itu atau I don't know. Gimana sih? Iya, emang harus menurut gue sih harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Kenapa? Karena gini, gampangnya film yang udah sukses di yang pertama, kemungkinan di yang kedua itu jauh lebih tinggi dibandingkan film yang tidak pernah punya histori sebelumnya. Betul. Jadi bukan berarti semua film harus di-sequelin ad infinity gitu kayak Spider-Man. Iya kan? Iya. Sorry sebut merek. Apa-apa. Tapi maksud gue kayak Iya, of course. Lo kalau misalnya kita bisa mikirin next-nya gimana itu akan ngebuat secara bisnis nih. Iya, gue mau invest, gue ngurangin resiko. Simpelnya gitu deh. Betul. Kita bicara cuan karena biar gimana juga ini bisnis kan. Iya. Yang kedua, menurut gue afiliasi sama karakter itu akan membuat orang jatuh cinta bukan sama ceritanya aja tapi sama dunianya. Ada yang lu pernah Harry Potter yang di studios yang itu kan London atau yang di Jepang? Yang di Jepang baru buka belum gue? Ya gue baru dari sana itu gila bener-bener. Anak gue yang cinta Harry Potter karena suka baca bukunya nonton filmnya tuh pas kesana tuh kayak berasa di dunia lain. Ya kan dan mereka bisa nyiptain karakter yang lo berasa kayak temen lo. Dan pas gue megang rumahnya Hagrid atau datang ke Ministry of Magic itu gue berasa kembali lagi ke masa pertama gue baca Harry Potter. Dan itu menurut gue puncak dari IP adalah gimana orang mau bayar berbondong-bondong cuma datang buat lihat set lo. Ya kan? Sekarang PR kita adalah gimana kita di Indonesia nih bisa bikin kayak gitu. Gimana ngeri-ngeri sedap nanti nggak tahu nih ada sequel apa enggak ya gitu. Kayak seneng-seneng sedap gitu. Nggak tahu apalah gitu. Tapi sorry, biar nggak kejauhan. Karena contoh lu Harry Potter. Menurut gue Harry Potter kalau kita mau pinpoint what is the most successful IP ever. Mungkin Harry Potter gitu mungkin ya. Betul. Makanya kalau misalnya implementasinya ke Indonesia versi lebih modestnya apa kan nggak mungkin juga lu bikin wahana set Mencuri Raden Saleh yang lebih realistis apa implementasinya kira-kira? Ya sorry, gue selalu cari dari yang paling atas dong gitu kan. Tapi bagaimana lo membawa itu ke sini gitu? Misalnya gini deh, let's say Nusa deh kartun. Gitu kan. Gimana Nusa itu kan sekarang ada YouTube channel, ada film. Gimana ada sequelnya, nanti gimana mungkin ada prequelnya, itu kan itu standar lah. Tapi gimana ada juga experience misalnya offline yang dia bisa misalnya ke mall nanti bisa interaksi dengan Nusa yang ada
kartunnya lo bisa nanya jawab pakai AI gitu kan ya. AI-nya lo train supaya dia behave-nya kayak Nusa misalnya kan. Gitu ini masih ngayal ya. Jadi nggak dalam rencana. Kalau ada yang mau mall owner mau kerja sama gitu. Tapi maksud gue ini kayak gitu contoh kan karena itu jadi experience gitu. Nah, misalnya Raden Saleh ya sama gitu kan gimana caranya supaya oke nih Heist film pertama tentang lukisan Raden Saleh. Film kedua tentang pelukis siapa. Jadi setelah film ke-10 mungkin IP-nya itu adalah tentang seni Indonesia misalnya. Ya seniman lah, pelukis Indonesia gitu kan. Jadi continuity sih cerita bikin dunia, you make a world, membuat dunia di luar dari dunia yang kita sekarang. Itulah kenapa balik lagi relevan poin awal lo ya untuk gimana caranya menarik stakeholder yang lebih luas di bidang yang bukan hanya crafting the movie itself, Betul. tapi juga yang industri-industri lain supaya bisa jump in dan membuat storytellingnya lebih luas lagi gitu ya. Betul, saya yang punya playground, yang punya mall, yang punya Iya, apalagi playground di mall yang model kayak apa sih? Joypolis lah, Playtopia. Kidzuna, Playtopia lah, apalah itu kayak gitu-gitu ya. Iya kan seru kan sadar area ganti-ganti kita cerita. Jadi kita juga experiential bukan hanya Iya. participatory gitu loh. I see. Gitu. Jadi itu menurut gua kedepannya sih pengennya ke sana gitu dan idealnya nggak cuma Visinema doang gitu. Kita pengennya seluruh industri. Gua masuk ke sini kan karena buat industri gitu kan. Nah, kebetulan ya di Visinema yang pertama. Jadi menurut gue itu yang paling penting sih gimana kita evolusi dari cuman bikin cerita yang ditonton menjadi sebuah cerita yang dialami. Bagaimana membuat sebuah cerita yang tonton menjadi cerita yang dialami. Partisipatif menjadi experiential. Ya. Pantes gue ngomongin begini. Ya gitulah kayak bahasa Inggrisnya lebih gampang berarti participatory menjadi experiential. Iya. Oke. Gitu. Jadi kayak ya seru sih. I think Seru, ini ya. kayak early banget lah ini kayak gue ngerasa kayak masih kayak Korea tahun 90-an kali ya. Iya. Amin gitu. Padahal buat kita kayak sekarang tuh udah di era yang wow bisa 50 juta penonton setahun. Tapi sebenarnya kalau ngelihat negara kita sebesar apa dan penduduknya sebanyak apa sebenarnya kita tuh masih bayi ya industrinya sebenarnya dia nggak sih? Masih bayi banget. Masih bayi banget Masih bayi banget. Indonesia kan negara dengan penduduk yang salah paling banyak di dunia kan. Iya. Dan tahun lalu kita nge-host G20, ASEAN. Jadi sebenarnya udah kayak secara status tuh udah naik gitu kan. Gue tuh pernah nanya sama teman-teman bioskop lah. Maksudnya kan gue pernah baca kalau Indonesia itu dibanding negara, gak usah ke Korea deh, bahkan dibanding Vietnam itu karena mereka negaranya kecil sih, tapi rasio jumlah penduduk berbanding jumlah layarnya bioskop kita sama Vietnam aja kalah gitu. Kalah. Artinya dia punya banyak bioskop untuk penduduk yang segitu ya. Betul. Nah terus kan gue nanya lah sama teman-teman di bioskop kenapa sih kita masih banyak banget loh kota-kota yang belum ada bioskopnya. Betul. Bahkan gak usah kota kecil ya, kadang kota second city di sebuah provinsi kadang-kadang belum ada bioskopnya. Nah jawabannya adalah kayak ayam sama telur karena bioskop di daerah itu pasti tadi kan lo bilang ada barrier bahasa. Sehingga semakin terpencil atau semakin kita menjauh dari ibu kota, maka semakin banyak proporsinya film Indonesia yang di sana. Nah, jadi masalahnya adalah apakah ketika bioskop buka di sebuah kota yang mungkin relatif kecil, apakah kita punya cukup amunisi film bagus Indonesia sepanjang tahun untuk menghidupkan bioskop tersebut? Betul. Kayak gitu. Tapi semakin kesini sih semakin optimis ya kalau ngeliat kualitas film kita ya. Pede, kalau gue sih pede. Pede ya. Tapi ini menarik nih, di sini nggak cuma film yang perlu. Kalau misalnya mau buka bioskop di daerah jauh, kita harus punya brand-brand makanan, brand-brand baju yang bisa compete sama brand global tapi lokal. Kenapa butuh itu? Karena kan gini, misalnya lo Uniqlo. Misalnya gue Uniqlo. Ya kan, lo mau buka cabang. Lo mendingan buka di Jakarta, di mall gede yang rame kayak PIM, atau lo mau buka di kota yang jauh yang kayak di Banyuwangi gitu kan. Ya pasti buka di Jakarta. Tuh. Dan ya Banyuwangi pakai ini aja lah, pakai online aja deh gitu kan. Oke. Tapi kalau lo ini Tenyu gitu ya misalnya. Tenyu kan penjualannya sekarang semuanya online. Ini apa? Lokal? Iya, Tenyu The Attire tuh brand lokal gitu kan. Menswear yang murah ya kan. Lu bilang gue Cina kan ya. Tapi bagus. Affordable lah gitu. Tapi Uniqlo masih bahkan bersaing lah gitu. Nah, jadi maksudnya kalau buat mereka mungkin kalau buka di luar Jakarta misalnya bisa pop up, bisa toko mungkin lebih make sense gitu. Karena di sana mungkin karena nggak ada Uniqlo jadi tiba-tiba jadi primadona. Kaitannya sama film? Karena untuk buka mall
untuk buka bioskop, lo perlu nih yang lain-lainnya untuk hidup. Sih, karena konteksnya tuh bioskop itu biasanya memang di mall ya, karena satu ekosistem kecil gitu ya. Iya gitu kan, ya dulu kan gue basically jadi tukang jualan mall kan, kerjanya ke mall jualannya. Jadi maksud gue itu, dan sekarang juga gue banyak invest di F&B, di fashion, selain film, karena ya ini kan industri kreatif ini yang kita naikin, karena secara ekonomi gitu kan, yes, mineral gitu dan hilirisasi itu penting lah. Tapi Indonesia tuh seharusnya punya pilar lagi, yaitu ekonomi kreatif gitu. Iya. Karena kita emang dasarnya punya banyak budaya, punya banyak sejarah kan. Jadi lo otomatis ya orangnya pasti lebih kreatif sih. Jadi tolong Pak Sandi Uno kembalikan lagi Backcraft. Waduh, gue jadi ya waktu gue bukan kesana ya. Canda Pak. Enggak, karena gue juga lumayan itu waktu ekonomi kreatif kembali dilebur ke pariwisata, gue ya kita tuh baru memulai. Menurut gue itu langkah inisiatif yang menggembirakan gitu, bahwa kita membuat satu entity yang mungkin bisa fokus di ekonomi kreatif, tapi udah dilebur lagi, ya udahlah. Iya benar sih, benar. Sayang gitu. Emang bedanya apa menurut lo? Gue jadi penasaran. Apa? Sejak dilebur ada perbedaan gitu? Iya, enggak, gue kan nggak pernah ada di dalam ya. Cuman maksud gue secara psikologis aja kan itu berarti kayak mengirim pesan bahwa lu nggak cukup penting untuk berdiri sendiri gitu. Menurut persepsi gue sebagai pelaku industri ya. Ya, Gitu sih ngerti gue gua. rasanya kayak. Ngerti. Menurut gue kalau misalnya Indonesia punya Backcraft tuh kayak belum ngapa-ngapain aja udah ngasih political willingness untuk gue mau ngasih lo fokus yang lebih baik gitu. Gue ngerasanya begitu. Ngerti. Padahal ya belum tentu juga ketika di merge jadi lebih programnya lebih jelek, cuman kayak secara persepsi itu yang gue tangkep gitu. Ngerti. Tapi gini sih kalau gue lihat ya, kreatif sama film itu mungkin lebih enak kalau dibangun bukan dari pemerintah bawah ke atas ke bawah, tapi kita secara pelaku dari bawah ke atas. Kayak misalnya ya health tech deh, misalnya kayak Halodoc kan Halodoc, ya kan. misalnya. Dulu kan ya nggak ada tuh inisiatif pemerintah lo harus bisa telemedicine gitu kan. Oke. Tapi karena COVID, bahkan sebelum COVID kita ya emang ada kebutuhan, karena healthcare infrastructure kita kayak sama lah, bioskop kurang secara rumah sakit dan dokter kita juga kurang dibandingin negara lain. Tapi ya karena ada Halodoc, ada yang lain juga, itu industrinya jadi maju dan akhirnya sekarang jadi something yang udah awam ke semua orang gitu. Nah, film juga gue lihat gitu sih, kayak kalau kita di pelaku di industri terus kita bisa nge-guide swasta, nge-guide kayak bola Indonesia gitu. I think akan kedorong dengan sendirinya sih gitu. Kita kayak Indonesia kayaknya semua industri yang maju tuh kita gotong royong secara bersama gitu, bukan ala-ala China yang top down banget gitu. Kalau gue lihat ya. Nah, ngomongin gotong royong nih, kan salah satu yang membuat industri bisa sukses pasti kan juga kultur behavior konsumennya ya. Yes. Nah, kita ini kan kalau ngomongin soal tadi tuh platform streaming, kan lawan terbesarnya adalah bajakan ya. Kita ini kan udah kayaknya bajakan tuh sesuatu yang buat kita kayak banyak yang menganggap itu biasa aja gitu. Kan mindsetnya, udahlah mereka udah kaya, udah nggak butuh duit kita gitu. Benar. Jadi pertanyaan gue, menurut lu potensi streaming di Indonesia kedepannya apakah tetap bisa optimis jadi sesuatu yang benar-benar gede, atau selamanya kita akan struggle dengan si piracy ini? Good question ya. Oke, kalau menurut gue itu ada faktor dari pendapatan juga. Gitu. Jadi kalau income. Jadi menurut gue semakin kita itu naik pendapatannya, ini akan semakin berkurang masalahnya. Karena nonton film yang bisa bayar 10.000, 15.000 per film di ya bioskop online, atau Netflix lebih mahal, itu harusnya nggak jadi masalah. Jadi itu satu ya menurut gue. Yang kedua menurut gue adalah gimana cara kita yang ngebuat budaya orang untuk sungkan aja sih. Gimana caranya? Ya, makanya gue, ya itu gue nggak tahu, karena kalau crackdown pemerintah kayaknya nggak gampang ya, karena lo terlalu banyak channel untuk ngelakuin ini secara offline. Tapi harus membuat menjadi tren kalau kayak ya orang Indonesia kan sebenarnya sungkanan ya. Dan kalau udah mampu sebenarnya kan untuk bajakan kadang-kadang karena convenient aja. Iya sih. Zaman-zaman Pirate Bay gitu dulu, itu kan karena orang kayak kalau sekarang udah lebih gampang beli dan lebih mudah, harusnya tuh orang berubah kok gitu. Iya. Ada dua faktor sih, faktor nggak enakan sama faktor mudahnya untuk orang akses kalau mereka punya duit gitu. Kalau punya, berarti tingkat kemakmuran juga berpengaruh ya. Iya menurut gua ujungnya punya duit juga men, gitu kan. Kayak ujung-ujungnya budget juga sih gitu kan. Iya. Jadi ini ya, jadi insensitif kalau kita teriak-teriak jangan bajakan dong, yang resmi aja ya, lu enak duit lu banyak gitu. Atau gini deh, misalnya waktu kecil gue sering banget kayak ada kawinan nonton layar tancap gitu kan. Oke. Jadi film-film yang Lu mungkin gede di mana sih layar tancap? Gue di Cipayung dulu. Cipayung, Jakarta Timur. Jakarta Timur, itu kan masih banyak lah di sana kayak ya kalau ada kawinan suka ada yang masang gitu. Itu kan film-film ya zaman dulu lah gitu kan. Nah, itu menurut gua itu kan cara untuk membuat itu menjadi accessible lagi gitu kan. Nah, gimana caranya ya kita di industri tuh bisa ngebuat itu balik lagi, karena menurut gua tetap mendingan mereka nonton layar tancap yang udah kita
provide daripada mereka Bajakan. pikir bajakan gitu kan. Iya. Buat mereka juga lebih enak daripada error gitu kan. Oke. Kalau layar tancap lo kan anyways dibayar sama yang punya kawinan. Iya. Ya, jadi ya walaupun misbar sih tapi ya udah gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah dulu tuh harga tiket bioskop film Indonesia lebih murah dari film luar, bener gak sih? Dulu ya, betul. Nah. Ya dulu zaman-zaman ya Iya, orba sempat kayak gitu kan. Tidakkah itu fair ya? Maksud gue gini, kan lu nonton film Marvel gitu sama nonton film gua misalnya, kan beda level gitu. Jadi gue nggak bayangin kalau harganya beda, kayaknya wajar aja deh gitu nggak sih? Enggak ya? Kenapa sekarang harganya sama ya? Well, pertama lebih untung buat bioskop. Iya sih. Iya, tapi Iya kan? maksud gue kayak bukankah itu bisa membantu film Indonesia kalau film Indonesia slightly cheaper gitu. Misalnya lo nonton film Marvel 50.000, tapi kalau nonton film lokal 35.000 misalnya gitu. Tidakkah itu jadi bikin kita punya competitive edge? Misalnya 13 Bom tayang bareng Fast Furious misalnya. Ya kalau harga tiketnya sama ya gue mendingan nonton Fast Furious misal. Mungkin most people would say that. Tapi kalau harga tiketnya beda nih, ini lebih murah dikit sih, boleh gini. Itu nggak sih? Masuk akal nggak sih? Nggak? Ya ngerti ya. Oke. Actually enak kan gini sih, gue jujur daripada bikin-bikin kita ajak teman-teman buat pilot aja kan, bisa juga kan. Gue selalu mikirnya kalau orang tech tuh pilot aja, ntar kita Pilot tuh kayak nyoba gitu ya? nyoba aja, ada film lo bioskop ini lo bedain harga, bioskop ini lo samain, A/B testing kita sebutnya. Iya kan? Beda lokasi, beda pricing gitu. Beda pricing misalnya gitu kan, atau beda hari, beda weekend, nanti lo lihat deh naik turunnya gimana. Jadi dari data itu lo bisa lihat, oh ternyata walaupun di sini tiketnya turun tapi karena nonton lebih banyak, jadi akhirnya cuannya lebih tinggi, ya kan? I see. Itu kalau Ya. kalau bisa gitu sih keren sih, dan itu mungkin good point bisa kita lakuin. Tapi mungkin kita harus bawa dari 21 atau dari CGV untuk ngobrol di sini ya, kita iya, boleh tanya langsung. Arif atau Hans gitu. Pak Arif atau Pak Hans kawan-kawan kita undang dari 21 buat cerita. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, Aldi, gue mau Iya, kasih boleh, sedikit boleh. selingan. Boleh lo ambil satu dan lo baca, harus langsung lo jawab seketika ya, jangan kelamaan mikir. Oke. Apa 3 hal terbaik yang kamu perhatikan dari sebuah pertemanan? 3 hal terbaik dari lo punya itu nggak, sahabat yang kayak dari dulu tuh sohib banget sampai sekarang, dari lo muda banget, dari SMA atau dari kuliah sampai. Ya, gampangnya saya tempat gua founding team gua di 3 perusahaan terakhir tuh orangnya sama gitu. Jadi lo pindah lo bawa gitu. ya kita paring bareng-bareng dari mulai gua kuliah tuh lulus kita kerja di Amerika bareng, terus habis itu ada yang kerja di BCG bareng, terus kita bareng di GoPay, Mapan, GoPay, terus sekarang bareng lagi gitu. Jadi udah bertiga udah kayak 3 sekawan lah. Apa gitu. yang lo lihat dari mereka? Kenapa lo bisa stick with them gitu? Yang pertama, values apa atau I don't know. Yang pertama kita mungkin sama-sama percaya sama values ini ya, good karma ya gitu sama orang lain. Good karma. Dan diri kita sendiri gitu. Jadi jadi kita mikirnya nggak cuman buat kayak oke, apa yang bisa kita lakuin sekarang dengan goal kita, tapi ini jangka panjang gitu. Kalau gue gini sama dia atau sama partner kita, 20 tahun lagi kita akan terima karma baik atau karma buruk dari tindakan kita gitu. Itu menurut gue yang pertama. Nice. Yang kedua, trust ya gitu. Percaya gitu. Jadi justru mungkin karena kita cara mikirnya totally beda. Iya. Kalau lagi meeting tuh kata orang kayak berantem. Karena kayak debat. Tapi gue percaya bahwa intensinya tuh baik. Betul. Intensinya baik sebagai orang yang peduli lah. Iya. Dan yang terakhir ya kita sama-sama punya punya pedulian bukan hanya terhadap diri kita saat di kantor, tapi juga sama keluarga, sama anak buah. Iya. Jadi value itu yang akhirnya makanya banyak banget. Bahkan gue pindah company orangnya itu lagi gitu balik gitu kan ya bukannya karena employer lu kesel dong, ini si Aldi setiap kali resign karyawan dibawa mulu. Ya gitulah gitu. Kayak lo sama Dita juga kan dekat gitu. Jadi menurut gue itu penting sih dari pertemanan tuh kita punya value itu, dan ya itu yang ngebuat kan hidup kita cuman sebentar ya gitu. Jadi lo pengennya spend waktu di rumah, di kantor ya, dan di weekend itu dengan orang-orang yang kita sama-sama nyaman dan punya nilai-nilai yang sama lah. Oke. Thank you Aldi. Oke, terakhir mungkin dari lo sebagai entusias industri kreatif maupun lo sebagai komisaris dari Visinema, pesan apa buat pecinta film Indonesia? Yang pertama, menurut gua walaupun film itu udah kelihatannya beken atau apa di sosial media lo, cari temen lo yang nggak pernah nonton film Indonesia terus ceritain tentang film itu. Oke, cari temen lo yang nggak pernah nonton film Indonesia terus ceritain. Itu cara memperluas circle-nya. Iya, menurut gua lo posting. Jadi jangan cuma posting dan berharap orang yang nonton film itu bakal peduli sama postingan lo gitu. Kayak DM waktu gue suka film
film lo itu filmnya Jason yang dia atau filmnya itu gue forward ini lo nonton ini gitu kayak udah kayak dagang gitu Kayak downline ya. downline udah karena gue kayak gue nonton 2 film ini bagus jadi gue Oke. bandingin sama film luar negeri gitu menurut gue Oke. itu kita harus jadi advokat Oke. sih buat film kita. Oke, Itu ingat ya yang- teman-teman kalau lo suka sama film dan penikmat film Indonesia, banyak sekali teman-teman yang belum terbiasa atau belum minat nonton film Indonesia dan mungkin masih berpersepsi film Indonesia kualitasnya tidak bisa diandalkan mungkin. Masih Betul. banyak persepsi kayak gitu. Betul, kan? itu satu. Yang kedua, menurut gua, kalau lo sekarang kerja di bukan industri film, Oke. banyak orang yang bilang, gua tuh pengen jadi sutradara atau gua pengen jadi penulis dan tadinya akuntan gitu. Gua bilang, boleh nggak mulainya dengan jadi akuntan dulu buat perusahaan film? Ah, Gitu. Jadi kita menarik. bareng-bareng lah gitu. Nanti Iya. kalau emang lo ternyata jago jadi sutradara atau jadi penulis boleh lah gitu. Tapi Iya. ekspertisnya sebagai akuntan itu menurut gua dibutuhkan juga I gitu see. di film. Jadi kalau lo cinta film dan pengen kerja di film bukan berarti lo harus switch profesi ke orang film banget gitu karena kita juga butuh sebuah support system yang banyak. Suka digital marketing kita butuh publicist, kita butuh strategis untuk promosi dan lain-lain kan. Betul, atau paling nggak Iya. kalau udah kenal sama ada temen ya volunteer lah bantu-bantu. Gue juga awalnya kan bantuin volunteer aja gitu. Iya. Gue juga dibantu sama orang film gitu Iya. kan. Itu kan balik lagi ke karma baik tadi ya gitu. Iya. Itu ya teman-teman ya pesannya penting sekali dan menurut gue menarik sekali. Thank you banget Aldi waktunya. Terima kasih. Thank you telah banget, mampir. Nas. Seru banget Seru ceritanya. banget. Jangan lupa teman-teman kalau suka video ini boleh share ke teman-teman yang kira-kira akan tertarik sama obrolan ini dan terima kasih sudah menyimak Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.